Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak bertemu kembali dengan Pak Irfan di pelajaran kemuhammadiyaan kelas 3 pada hari ini. Marilah kita awali dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita memasuki bab 2 pada kesempatan kali ini. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab 1, perguruan atau lembaga pendidikan Muhammadiyah, dan kita sudah melaksanakan ujian harian, ujian penilaian tengah semester, dan lain sebagainya. Ya, langsung saja kita akan membahas pelajaran selanjutnya bab 2, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Silakan disiapkan dulu bukunya, buku catatannya, ya, pensilnya atau pulpennya. Langsung ditulis bab 2 paling atas, mensyukuri nikmat Allah. Ya. Ada 3 bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, judulnya sudah ditulis ya, mensyukuri nikmat Allah. Bahasan yang pertama adalah pengertian syukur, ya, pengertian syukur. Terus yang kedua, mengapa kita harus bersyukur. Yang ketiga, macam-macam nikmat Allah. Yang ketiga, macam-macam nikmat Allah. Yang keempat, tata cara bersyukur, ya, tata cara bersyukur. Pak Guru ulangi dari depan. Bahasan yang pertama adalah pengertian syukur. Bahasan yang kedua, mengapa kita harus bersyukur. Bahasan yang ketiga, macam-macam nikmat Allah. Yang keempat, tata cara bersyukur, ya, tata cara bersyukur. Itu 4 bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, pengertian syukur. Ya, syukur adalah ungkapan rasa terima kasih seorang hamba, ungkapan rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diterimanya. Atas nikmat-nikmat yang telah diterimanya. Pak Guru ulangi dari depan. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang diterimanya. Nah, sudah bahasan yang pertama itu pengertian syukur. Terus yang kedua, mengapa kita harus bersyukur. Ya. Bersyukur adalah perintah Allah. Ya, syukur adalah perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Syukur adalah perintah Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7. Pak Guru ulangi, syukur adalah perintah Allah yang tercantum di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 7. Pak Guru ulangi sekali lagi, bersyukur adalah perintah Allah yang tercantum di dalam Al-Quran,
surat Ibrahim ayat 7. Ya. Silahkan didengarkan dulu bunyi ayatnya, tidak perlu dicatat. Yang penting sudah kamu tulis surat Ibrahim ayat 7. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id na'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah juga ketika Allah memaklumatkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, itu yang mendasari ya mengapa manusia harus bersyukur. Ya, jadi kalau ada pertanyaan mengapa kita harus bersyukur sebagai seorang hamba kepada Allah, ya jawabannya adalah perintah Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Ya. Selesai bahasan kedua, mengapa kita harus bersyukur. Beranjak selanjutnya kepada macam-macam nikmat. Ya, macam-macam nikmat. Ya. Jadi dari nikmat-nikmat inilah yang diberikan oleh Allah. Katanya Allah harus bersyukur setelah diberi nikmat ini. Agar apa katanya Allah dalam surat Ibrahim? Agar ditambah lagi nikmatnya. Ya. Tapi kalau tidak bersyukur, mengingkari nikmat yang diberikan Allah, Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Ada 4 macam nikmat yang kita diterima dari Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kehidupan kita, ya, dibagi dalam 4 macam nikmat, ya. Bahasan yang kedua, ya. Subbahasannya adalah macam-macam nikmat Allah. Garis baru lagi. Ya, tadi pengertian nikmat sudah, pengertian bersyukur sudah. Terus yang kedua, mengapa kita harus bersyukur. Sekarang yang ketiga, bahasan yang ketiga, macam-macam nikmat Allah. Yang pertama, nikmat jasmaniyah. Nikmat jasmaniyah. Bahasa lagi kata nikmat jasmani, ya. Jadi nikmat jasmaniyah, ya. Nikmat ini berhubungan atau nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada manusia berupa berfungsinya seluruh anggota tubuh. Langsung pada contohnya saja, ya. Pengertiannya kamu ingat-ingat saja, tidak perlu kamu tulis. Langsung kepada contohnya, ya. Langsung pada contohnya. Ya, kalau ada kesempatan minggu depan Pak Guru tuliskan pengertiannya, ya. Sekarang langsung pada contohnya. Nikmat jasmaniyah. Tadi Pak Guru sudah sampaikan yang berhubungan dengan anggota tubuh. Jadi mata kita bisa melihat, mulut kita bisa berbicara, telinga kita bisa mendengar, tangan kita bisa digerakkan, menulis, makan, membantu orang tua, kaki bisa digunakan untuk berjalan, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari nikmat jasmaniyah yang diberikan Allah kepada kita sebagai seorang hamba, ya, atau sebagai seorang makhluk, ya. Pak Guru ulangi, contoh dari nikmat jasmaniyah adalah nikmat-nikmat yang berhubungan dengan anggota tubuh. Contohnya, mulut bisa bicara, mata bisa melihat, hidung bisa digunakan untuk bernafas, telinga bisa digunakan untuk mendengarkan suara, tangan bisa digunakan untuk menulis, makan, membantu orang tua, ya, dan lain sebagainya. Kaki bisa digunakan untuk berjalan, ya. Itu adalah nikmat-nikmat jasmaniyah. Selanjutnya, nikmat yang kedua, nikmat ruhaniyah. Nah, ya, kalau tadi nikmat jasmaniyah bisa kita lihat, ya,
Yang kedua ini nikmat ruhaniyah adalah nikmat yang tidak bisa kita lihat bentuknya. Contoh ya, habis makan kita kenyang ya. Jadi kenyangnya itu adalah nikmat ruhaniyah. Terus yang kedua ya, kita memiliki keimanan, keislaman dalam diri kita. Lalu kita diberi kesehatan oleh Allah. Kan tidak kelihatan sehat itu bagaimana ya. Itu adalah contoh dari nikmat-nikmat ruhaniyah. Guru ulangi ya, yang nikmat ruhaniyah ya, makan bisa kenyang ya. Jadi kenyangnya itu kan tidak kelihatan, itu adalah nikmat ruhaniyah. Lalu keimanan dalam diri kita, dalam hati kita, mempercayai bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nikmat keimanan itu adalah nikmat ruhaniyah. Yang ketiga, kesehatan ya. Kita badan sehat, tidak pusing kepala, mata bisa melihat dengan jelas, tidak sakit mata, sehat ya. Itu adalah nikmat ruhaniyah. Jadi makan bisa kenyang, kita percaya kepada Allah, nikmat keimanan, lalu kesehatan, itu adalah contoh dari nikmat-nikmat ruhaniyah. Ruhaniyah ya, nikmat yang tidak bisa terlihat. Sudah ya, yang kedua nikmat ruhaniyah, yang ketiga nikmat alamiah. Nah, nikmat alamiah ya. Ini adalah nikmat yang diberikan Allah dari alam. Contoh, pemandangan alam yang indah, makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, mangga, pepaya, nangka, kita makan itu adalah nikmat alamiah. Beras yang kita makan berasal dari padi, jagung yang kita makan, kacang yang kita makan berasal dari alam. Itu adalah contoh nikmat alamiah. Begitu juga dengan daging ayam, daging sapi, kambing, ikan dari laut. Itu adalah nikmat alamiah yang diberikan Allah kepada kita seorang hamba atau manusia ya. Itu adalah nikmat alamiah ya, nikmat-nikmat yang berasal dari alam. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada pemandangan yang indah yang ada di alam, ada udara yang segar yang bisa kita hirup ya. Itu juga merupakan nikmat alamiah ya, nikmat alamiah. Jadi kalau kita jalan-jalan ke desa atau ke pegunungan, kita menghirup udara yang segar, itu adalah nikmat alamiah yang diberikan Allah kepada kita manusia. Ya, itu yang ketiga nikmat alamiah. Terus yang terakhir adalah nikmat ikhtiraiyah. Ikhtiar. Nikmat ikhtiraiyah. Guru ulangi karena bahasanya agak sulit. Nikmat ikhtiraiyah ya. Nikmat ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah dari usaha-usaha yang sudah kita lakukan. Guru ulangi ya. Nikmat ini adalah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah sebagai hasil dari usaha yang sudah kita lakukan. Contoh, anak-anak selama ini belajar dengan rajin. Nikmat ikhtiraiyahnya adalah dapat nikmatnya adalah pandai. Bisa baca, bisa menulis, bisa mengerti tentang ilmu pengetahuan. Itu adalah nikmat ikhtiraiyah. Nikmat yang didapatkan oleh Allah dari usaha manusia belajar ya. Hasil nikmat ikhtiraiyahnya adalah pandai dalam ilmu pengetahuan ya. Terus bapak ibunya kamu bekerja di kantor, nikmat ikhtiraiyahnya adalah mendapat upah atau gaji ya. Itu adalah contoh nikmat ikhtiraiyah yang kedua. Terus kamu lihat juga petani menanam di sawah. Nikmat ikhtiraiyahnya yang ditanam itu berbuah, lalu dijual dapat uang. Nah, itu contoh yang ketiga, nikmat ikhtiraiyah.
Pak Guru ulangi lagi ya. Contoh-contoh nikmat ikhtiariyah yang 3 tadi. Anak-anak belajar, hasil nikmat ikhtiariyahnya adalah pandai, bisa baca, bisa dapat ilmu pengetahuan, bisa mengerti matematika, bisa tahu bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Itu adalah nikmat ikhtiariyah dari belajar. Selanjutnya, orang tuanya kamu bekerja di kantor, ya, bekerja di sawah, bekerja di toko dan lain sebagainya. Nikmat ikhtiariyahnya adalah mendapat gaji atau upah. Ya, yang terakhir contohnya petani menanam di sawah, lalu tanamannya tumbuh, lalu hasil buahnya dijual, dapat uang ya. Itu juga termasuk nikmat ikhtiariyah. Ya. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah karena dari usaha seorang manusia atau hamba. Ya. Itu adalah 4 macam nikmat ikhtiariyah, macam nikmat-nikmat Allah yang sudah kita bahas di bahasan yang ketiga. Langsung saja kita akan masuki bahasan yang keempat. Tata cara bersyukur. Ya. Tata cara bersyukur. Ya, tata cara bersyukur. Yang pertama, ya, tata cara bersyukur ada 3. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Bagaimana Pak pelaksanaannya bersyukur dengan hati? Ya, jadi kalau bersyukur dengan hati itu pelaksanaannya adalah kita meyakini bahwa nikmat-nikmat yang 4 tadi itu diberikan hanya dari Allah kepada kita manusia. Tidak ada zat atau yang lainnya yang bisa memberikan nikmat kepada manusia kecuali Allah. Ya, itu adalah cara bersyukur yang pertama. Ya, cara bersyukur yang pertama yaitu bersyukur dengan hati, meyakini semua nikmat yang kita terima hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu adalah nikmat cara bersyukur yang pertama. Ya. Cara bersyukur yang kedua adalah cara bersyukur dengan lisan. Ya. Tadi cara bersyukur dengan hati, yang kedua cara bersyukur dengan lisan. Ya. Bagaimana cara bersyukur dengan lisan? Ya, adalah dengan cara mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, itu adalah cara bersyukur yang kedua, bersyukur dengan lisan. Ya. Yaitu dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin ya. Itu cara bersyukur yang kedua, cara bersyukur dengan lisan. Terus yang terakhir, cara bersyukur dengan amal dan perbuatan ya. Cara bersyukur dengan amal perbuatan ini adalah dengan cara memanfaatkan semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara yang baik, dipergunakan dengan pada hal-hal yang baik. Ya. Jadi cara bersyukur yang ketiga adalah menggunakan semua nikmat Allah dipergunakan untuk hal-hal yang baik-baik. Dipakai untuk hal yang baik-baik, digunakan pada hal yang baik-baik ya. Itu adalah cara bersyukur yang ketiga, yaitu cara bersyukur dengan amal perbuatan. Contohnya, mata kita ini kan nikmat Allah bisa melihat, dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Melihat penjelasan Pak Guru, dibuat untuk membaca buku, melihat keindahan Allah di alam sekitar ya.
terus kaki kita sudah digerakkan, bisa dijalankan oleh Allah, dipergunakan untuk hal-hal yang baik, datang ke masjid, membantu orang tua berbelanja di pasar, membantu orang tua membersihkan halaman, kaki dan tangan kita. Itu adalah cara bersyukur yang ketiga, yaitu dengan amal perbuatan. Ya. Sudah selesai semua anak-anak, alhamdulillah. Ya, ada 4 bahasan yang sudah kita selesaikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian bersyukur, mengapa kita harus bersyukur, lalu macam-macam nikmat. Yang terakhir adalah tata cara bersyukur. Itu dulu. Nanti penjelasan lebih lanjutnya akan Pak Guru sampaikan di pertemuan selanjutnya. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Guru ingatkan, tidak perlu dikumpulkan, dicatat saja. Sekali lagi, tidak perlu dikumpulkan, dicatat saja. Terima kasih. Akhirul kalam, nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.